Eder Ehrenfenter Omundo. Belajar adalah upaya untuk menciptakan kembali dunia. Saya Jendra, guru coding dan kecerdasan artifisial di SMA Negeri 1 Basa Ampe Balai. Bagi kami, pembelajaran bukan sekedar memahami materi, tetapi menemukan makna, menikmati proses, dan menciptakan perubahan. Melalui kelas KKA fase E ini, kami menghadirkan pengalaman belajar yang bermakna dan menyenangkan, dijalankan secara kolaboratif, kreatif, reflektif dalam semangat pembelajaran abad ke-21. KKA Fase E merupakan wujud nyata penerapan kurikulum merdeka yang berorientasi pada pembelajaran mendalam. Kegiatan ini tidak hanya berfokus pada transfer pengetahuan, tetapi juga menumbuhkan kemampuan berpikir kritis, reflektif, dan kolaboratif. Melalui pendekatan yang berpusat pada peserta didik, KKA mendorong siswa untuk menemukan makna belajar, mengembangkan kreatif, dan memanfaatkan teknologi serta bermakna bagi sesama kita. Kita tahu bahwa masih banyak tantangan dalam belajar, seperti rendahnya minat belajar, mudah bosan, dan kurangnya kemampuan literasi digital. Dan hari ini kita hadir secara bersama dengan gaya yang baru untuk generasi yang lebih maju. Tentu PBM yang baik, yang interaktif itu diawali dari sebuah perencanaan. Pembelajaran yang bermakna tentu membutuhkan effort yang terencana dan maksimal. Langkah pertama yang kami lakukan adalah berdiskusi bersama para tutor dan wakil kurikulum mengenai penyusunan perangkat pembelajaran yang baik, yang selaras dengan kurikulum serta 8 profil lulusan. Setelah proses diskusi, kami melanjutkan dengan melakukan penyuntingan perangkat pembelajaran berdasarkan evaluasi dan masukan dari para tutor dan wakil kurikulum. Finalisasi perangkat ini kemudian menjadi acuan sekaligus pedoman utama dalam pelaksanaan pembelajaran. Pada awal video ini, sesuai dengan perangkat pembelajaran yang telah disusun, kegiatan dimulai dengan berdoa bersama untuk menciptakan suasana yang tenang dan penuh kesiapan. Setelah itu, guru melakukan pengecekan kehadiran siswa sebagai langkah awal dalam memastikan seluruh peserta siap dalam mengikuti proses pembelajaran. Selanjutnya, kita tampilkan dan kita bawa sesi review materi agar bertujuan untuk meningkatkan kembali konsep-konsep penting yang sudah dipelajari, sehingga siswa dapat menghubungkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang baru yang akan dipelajari. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip pembelajaran mendalam, di mana setiap pengalaman belajar dibangun secara bertahap, terhubung, dan bermakna. Selain dari itu, kita juga menyusun konsep ice breaking guna meningkatkan semangat belajar dan fokus peserta didik. Mendekat, dekat, tangkap. Pada proses pembelajaran, saya menerapkan strategi belajar interaktif. Di awal pembelajaran, peserta didik diperkenalkan tujuan belajar dan materi ajar berbasis digital yang relevan dengan konteks kehidupan mereka sehari-hari. Setelah itu, saya memberikan apersepsi dan pemantik diskusi sehingga peserta didik terdorong untuk mengemukakan pendapat, bertanya, dan menghubungkan materi dengan fenomena nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan Pak, saya Ainira Maida. Di sini saya ingin memberi pertanyaan kepada Bapak. Pak, apa sih manfaat teknologi digital atau teknologi yang berbasis AI ini dengan masa sekarang dan masa yang akan datang? Mungkin sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Aktivitas ini sekaligus menumbuhkan rasa ingin tahu, kemampuan bernalar kritis, serta budaya komunikasi yang positif. Proses eksplorasi kemudian dibangun melalui kuis interaktif,
menggunakan Zep Quiz, Bumbazel, dan Quizizz. Media ini membantu meningkatkan fokus keterlibatan dan motivasi belajar siswa secara menyenangkan. Selanjutnya, siswa dibagi dalam kelompok dan diberikan tantangan Project Based Learning, membuat promosi digital UMKM berbasis Artificial Intelligence. Mereka melakukan observasi lapangan, berkolaborasi dengan UMKM sekitar dan mengembangkan konsep branding serta konten digital yang bermakna. Sepanjang proses, siswa memperoleh bimbingan di sekolah maupun secara daring untuk memastikan proyek berkembang secara optimal. Pada tahap akhir nanti, seluruh kelompok diminta untuk mempresentasikan karya mereka, melatih kreativitas, percaya diri, komunikasi, dan gotong royong. Melalui pembelajaran ini, saya berharap peserta didik tidak hanya memahami materi, tetapi mampu menerapkan kompetensi secara nyata di lingkungan sekitarnya. Di sekolah, kita memfasilitasi labor sebagai wadah bagi mereka dalam mengeksekusi proyek berbasis digital dari hasil observasi lapangan yang sudah mereka lakukan secara berkelompok. Setelah tenggat waktu, peserta didik diminta untuk mempresentasikan proyek digital berbasis AI dalam promosi UMKM, baik dalam bentuk poster atau video yang sudah mereka buat. Setelah itu, kita juga akan memberikan apresiasi untuk kelompok terbaik, proyek terbaik, serta presentasi terbaik. Hal ini dilakukan sebagai upaya dalam meningkatkan minat belajar peserta didik. Belajar dengan Pak Jaya itu menyenangkan, Seru dan interaktif. daging banget materinya. Luar biasa. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saunidawati SPD MM sebagai Kepala SMA Negeri 1 Bahasa Ampe Balai. Sebagai kepala sekolah, saya sangat bangga dengan inovasi pembelajaran yang dikembangkan oleh guru kami. Melalui penerapan konsep deep learning yang dikolaborasikan dengan 8 profil lulusan, kami melihat bagaimana peserta didik bukan hanya belajar, tetapi benar-benar bertumbuh menjadi generasi yang kreatif, adaptif, dan berkarakter. Semoga praktek baik ini menjadi inspirasi bagi sekolah lain untuk terus berinovasi dan menghadirkan pembelajaran yang bermakna bagi masa depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.